calon guru penggerak angkatan 8. Pada kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Ingat, setiap anak adalah unik. Anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti halnya minat, gaya belajar, pola pikir, kebiasaan, kemampuan literasi, dan keunikan lain yang pasti berbeda. Karena itu, perlu usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar dan tujuan belajar dapat tercapai. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan belajar, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Untuk memahami kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness, guru melakukan penilaian awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid merupakan motivator penting agar murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Minat anak pasti berbeda-beda. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Identifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, review dan refleksi pembelajaran, diskusi dengan guru sebelumnya, membaca raport murid, dan asesmen diagnostik dan formatif. Strategi diferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi program. Strategi diferensiasi pembelajaran, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan, misalnya materi, konsep, keterampilan yang dipelajari, dan dikuasai. Diferensiasi konten dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau cara penyampaiannya, bukan untuk menurunkan standar sesuai dengan kurikulum. Strategi diferensiasi pembelajaran, diferensiasi proses. Kegiatan murid untuk memahami dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dilakukan murid. Strategi pembelajaran diferensiasi produk, bukti pemahaman murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk hasil latihan, hasil belajar murid, penerapan dan pengembangan yang telah dipelajari murid. Lalu, kaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya adalah modul 1.1 dan modul 2.1. Strategi diferensiasi pembelajaran, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Modul 1.2 dan modul 2.1 strategi diferensiasi pembelajaran. Guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, sehingga guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntut murid merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 dan modul 2.1. Salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Modul 1.4 dan modul 2.1. Sebelum pembelajaran berdiferensiasi, ada kesepakatan dan keyakinan kelas antara guru dan murid agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.